Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabari dinten menika? Mugi-mugi sedaya anak-anak sehat nggih. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Karna Tanding dan Perang Baratayuda. Hari ini kita akan melanjutkan cerita wayang. Masih ada satu lagi, yaitu Gatotkaca gugur. Nah, jadi kita akan mempelajari cerita wayang sejumlah 3 ya. Yang 2 sudah, hari ini kita tambahkan 1. Pesanggrahan Randuwatangan, Prabu Kresna ndhawuhi Raden Gatotkaca minangka Senopati Pandhawa ngadepi Senopati Ngastina, Prabu Karna. Nampa dawuh minangka senopati, Raden Gatotkaca seneng atine. Wis sawetara Raden Gatotkaca ngarep-arep kepengin dadi senopati labuh marang nusa lan bangsa. Raden Gatotkaca kepengin numpes Kurawa sing duwé watak culika. Jadi, di Pesanggrahan Randuwatangan, Prabu Kresna meminta Raden Gatotkaca sebagai seorang prajurit Pandhawa menghadapi prajurit Ngastina. Jadi, Prabu Kresna meminta Raden Gatotkaca melawan Prabu Karna. Menerima perintah itu, Raden Gatotkaca merasa senang karena dia sudah menanti-nantikan momen ini. Dia ingin sekali menjadi prajurit yang setia pada nusa dan bangsanya. Dia ingin memberantas Kurawa yang licik hatinya. Sadurunge budal maju perang, Raden Gatotkaca nyuwun pamit marang ibune. Midanget putrane arep madeg senopati, Dewi Arimbi bombong penggalihe. Senajan ing batin ana rasa kuwatir merga bakal mungsuh Prabu Karna, nanging Dewi Arimbi ikhlas yen putrane arep labuh marang negara. Sebelum berangkat perang, Raden Gatotkaca minta izin kepada ibunya, yaitu Dewi Arimbi. Ibunya merasa khawatir karena anaknya akan melawan Prabu Karna. Tetapi ia juga yakin karena putranya akan membela negaranya. Sawise pamit marang ibune, Raden Gatotkaca tumuli ngirit bala maju perang ing Tegal Kurusetra. Raden Gatotkaca ngirikake balane kang wujud raseksa. Raden Gatotkaca ngamuk ing paperangan. Balane Kurawa akeh sing tewas saka pengamuke Raden Gatotkaca. Pirsa balane akeh kang tewas, Prabu Karna nglepasaken senjata Kunta. Gatotkaca enggal mabur dhuwur. Jadi, setelah pamit kepada ibunya, dia langsung menuju ke Tegal Kurusetra bersama bala tentaranya. Bala tentaranya Raden Gatotkaca itu berwujud raksasa. Di sana Raden Gatotkaca ngamuk. Balane Prabu Karna banyak yang tewas. Melihat banyak balanya yang tewas, Prabu Karna langsung melepaskan senjatanya. Namanya senjata Kunta. Gatotkaca enggal mabur dhuwur. Senjata Kunta nututi abure Gatotkaca. Nah, jadi saat melihat senjata Kunta, Raden Gatotkaca langsung terbang. Dia langsung terbang tinggi, tetapi senjata itu mengikutinya. Raden Gatotkaca banjur pasrah. Senjata Kunta
katamaake pusere Raden Gatotkaca. Gatotkaca gugur. Ragane Raden Gatotkaca tiba ing Tegal Kurusetra. Kreta titihane Prabu Karna ajur mumur. Para Kurawa akeh kang nemu tiwas ketiban ragane Raden Gatotkaca. Jadi, Raden Gatotkaca ini sudah terbang, tetapi senjata itu mengikutinya terus. Senjata itu mengikutinya dan menancap tepat di pusarnya. Pada saat itu juga Raden Gatotkaca meninggal. Dia gugur. Karena tadi sedang terbang, raganya tuh jatuh dari atas. Jatuh di tanah Tegal Kurusetra. Dia jatuh menjatuhi keretanya Prabu Karna. Kemudian keretanya itu hancur lebur. Banyak juga Kurawa yang kejatuhan raganya Raden Gatotkaca. Mereka pun meninggal. Begitulah cerita Raden Gatotkaca gugur. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Itu saja cerita tentang Gatotkaca gugur. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Setelah ini, silahkan kerjakan soal dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.